Nah sekarang nomor 3. Nomor 3. Diketahui fungsi penawaran barang ditunjukkan oleh fungsi penawaran lambangnya S, P sama dengan 2Q plus 6. Nah iya teh kecerahannya teh turun sendiri. Dan fungsi permintaannya, permintaan lambangnya D, ini P sama dengan 24 min Q. Tuh, nah sih sok turun, aneh tuh, naik sendiri gerak. Kok naon sih tuh jelas. Ditanya, diketahui juga ini salah. Pada saat terjadi titik keseimbangan pasar, atau EO-nya keseimbangan pasar kan equilibrium, jadi terjadi pada saat ditanya yang A, elastis permintaan dan elastisitas penawaran. Elastis permintaan berarti yang minta kan konsumen, jadi elastis EK dan EP. Terus B, surplus konsumen dan surplus produsen, SK dan SP. Surplus pada grafik, C grafik SK dan SP. Oke, jawab. Yang A dulu, kan diketahui terjadi equilibrium. Equilibrium itu terjadi pada saat D sama dengan S. Nah, berarti D-nya ini berapa? 24 min Q. Simpen di sebelah kiri. 24 min Q sama dengan S-nya berapa? 2Q plus 6. Nah gini, terus kalian pindah-pindahin yang sama gitu. Kalau angka aja, kalau yang ada huruf aja gitu. Aku pengen ininya di sini. Min Q berarti kan 2 pindah ruas ke kiri jadi minus 2Q tambah yang ini yang 6 tetap simpen. Terus yang 24 pindah ruas minus 24. Min Q dikurangi min 2Q hasilnya min 3Q. 6 dikurangi minus 24 minus berapa sih? 18 nya. Minus 18. Q sama dengan minus 18 dibagi min 3. Q sama dengan 6. Nah, dapat Q-nya 6. Terus kalian cari P-nya dengan pilih salah satu, pengen P yang mana. Aku mah pengen P yang 24 min Q, biar gampang. 24 minus Q deui. Minus 6 sama dengan 18. Jadi kita punya titik equilibriumnya 6,18. Kata-kata gini, Q itu harus X atau Q harus gandeng. Q itu pasti di awal. Oke. Nah, kan kayak gini. Terus yang A teh ditanyain equilibrium. Dan ya, kita tulis dulu
konsumen, berarti yang D. Nah, kan rumus elastisitas teh banyak. Ada yang kan kalau FP berarti rumusnya kalau P-nya di dalam gitu, misalkan ini teh contohnya teh kayak gini. Q 24 min P. Nah, ini kalau P-nya di dalam berarti rumusnya yang lupa. E sama dengan ini Q per ini dikali P Q. Nah, kalau yang kayak gini contohnya P 24 min Q. Ini contoh ya, contoh. Rumusnya 1 per delta P delta Q dikali P per Q. Ini teh ya. Nah, yang delta P per delta Q teh sama aja kayak P aksen. Yang ini juga yang delta Q per delta P sama aja kayak Q aksen, oke? Atau turunan. Nah, ini kan contohnya yang ini semuanya Q-nya yang di dalam, berarti pakai rumus yang ini. Tulis dulu rumusnya. 1 per delta P per delta Q dikali P per Q. 1 per ini kan kata aku kayak aja sama aja kayak P aksen atau turunannya P. Ya, tulis dulu ininya. D itu berapa? 24 min Q. P 24 min Q. Ya kan? Karena dia konsumen itu yang minta, berarti pakai persamaan yang permintaan. Terus ini yang pernya turunannya P. Turunan itu kata aku yang bisa diturunin itu pokoknya yang ada Q-nya. Berarti kan cuman yang ini doang. Nah, ini kan pangkatnya 1 dikali minus 1 karena dia gak ada angka lain gitu. Jadi minus 1. Jadi hasilnya kan min 1. Terus ini kan Q pangkatnya 1 dikurangi 1, 0. Ya udah gak usah pakai Q lagi gitu. Dikali tadi kita udah dapet P-nya 18, Q-nya 6. Tinggal 18 minus 6 berapa? Minus 3, ya kan? Nah, kalau di elastisitas itu minusnya teh nggak dianggap. Oke, jadi dia kan 3 teh lebih dari 1, artinya elastis. Lanjut, ini udah beres yang EK, terus ke yang EP. Sama juga rumusnya kayak tadi, kali P per Q. Dia pakai persamaan penawaran karena produsen. Berarti S P sama dengan 2Q plus 6. Berarti 1 per turunannya dari P. Ini pernya turunan dari P yang ada Q-nya doang kata aku. Berarti 2Q doang yang diturunin. Pangkatnya 1 dikali 2, 2. Pangkatnya 1 dikurangi 1, 0. Jadi gak usah pakai Q lagi. Udah, jadi 1 per 2 dikali tadi P-nya 18, Q-nya 6. 18 bagi 12. Ini kan bisa disederhanain.
dibagi 6. 3/2 sama dengan 1,5 ya. Dia juga lebih dari 1, artinya elastis. Nah, udah ya yang salah. Yang A udah, terus yang B. Yang B itu disuruh nyari SK sama SP. Kalau SK, kalau SK ya, kalau dia Q-nya di dalam, pakai rumus yang ini. SK sama dengan Q ke 0 F Q dQ dikurangi P kali Q. Oke, tulis dulu rumusnya. SK ininya Q, ini pakai integral yang tentu. F Q dQ minus P kali Q. Tadi kan kita udah dapat Q-nya tadi berapa nih? Yang ini Q-nya 6, tulis berarti 6. 6, ini 0. Terus persamaan konsumen pakai persamaan yang permintaan, berarti yang 24 min Q. Tulis berarti di sini 24 min Q dQ. Dikurangi tadi P-nya kan 18 dikali 6. Sama dengan, nah, kalian integralin dulu kayak biasa. Kalau yang 24 min Q ya. Ini. Nah, 24 min 6. Astagfirullah. Kalian integralin dulu biasa. Kalau yang nggak ada Q-nya, berarti ditambahin Q di belakang, tak kayak gini. Kalau yang nggak ada Q, terus yang ada Q-nya, kan ini dia 1 ya, 1 Q gitu. Jadi ini pangkatnya juga 1. Jadi 1 ini yang A-nya tulis di sini 1 per pangkatnya 1 ditambah 1. Ini kan pangkat, terus ditambahin 1 gitu. Dikurangi 18 min 6. 18 min 6. 18 kali 6. 108. Salah. Ini ada yang salah. Terus Q-nya yang ini pangkatnya juga ditambahin 1 jadi 2. Terus ini langsung aja W-nya langsung 1/2. Pangkat ditambahin 1 jadi 2. Ininya juga pangkatnya juga ditambahin 1 jadi 2. Nah, abis gitu mah kan ini teh ada yang ini teh B, ini A ya. Ini B, ini A. Rumus integral tentu itu kan B dikurangin A. Berarti masukin kayak gini. 24 masukin yang B 6. Semuanya dimasukin. 1/2 juga ininya 6 pangkat 2 dikurangi yang A. Yang A itu kan 0, berarti masukinnya gini 24 kali 0 minus 1/2 0 kuadrat
dikurangi 108 kayak gitu. Sama dengan berapa? 24 kali 6. 24 kali 6 144 dikurangin, kan 6 pangkat 2 itu 36. 36 bagi 2 18. Dikurangin 0. Ini semuanya pasti jumlahnya 0. 0 dikurangin 108. Menegotet. 108. 144 dikurangi 18. 126 kurangi 0 kurangi 108 dikurangi 10. Hasilnya 18. Udah. Nah, kalau yang SP, kalau kalau kayak gini pakai rumus yang ini. P kali Q dikurangi Q 0 F Q dQ. Nah, jadi tinggal dibalik aja, jadi P-nya di depan gitu. P-nya kan 18, Q-nya 6 dikurangi Q-nya tadi 6, 0. Terus pakai persamaan yang penawaran karena produsen. 2Q plus 6. 2Q plus 6 dQ. Tadi kan ini 108. Dikurangin, integralin dulu kayak biasa. Yang aku ini kan pangkat 1. Berarti 2 ini pangkat 1 ditambah 1 jadi per 2. Q pangkat 2 juga karena ditambah 1 ditambah 6Q. Atau bisa langsung atau gini 108 60 2 bagi 2 kan 1, jadi tinggal Q kuadrat doang, 6Q. Langsung kayak tadi, B min A. Masukin 6 kuadrat ditambah 6 kali 6 dikurangi 0 pangkat 2 ditambah 6 kali 0. Hasilnya 108 dikurangi 36 tambah 36 72 ditambah dikurang 0. Pasti itu mah jumlahnya udah pasti 0 ya. Jadi 108 dikurangi 72 36. Dah, terus ini kan B. Terus yang C disuruh bikin grafik. Kan caranya gini. Pakai kan dia pengen cari tahu grafik surplus produsen sama surplus konsumen. Konsumen pakai persamaan yang permintaan D sama dengan P sama dengan 24 min Q. Kan karena ini nggak ada kuadrat berarti dia pasti linier atau garis doang gitu. Jadi caranya mah gampang. Cuman kayak gini, ini Q terus dulu kayak gini, terus P. Bikin kayak pagar-pagar gitu. Kalau Q-nya 0, P-nya berapa? Kalau dimasukin ya si Q-nya ke persamaan ini 24 min 0. Ya berarti 24 kan. Terus kalau P-nya 0, Q-nya berapa? Berarti kan kalau P-nya 0, 24 min Q
tinggal pindah ruas yang 24-nya minus 24 sama dengan min Q. Min kali min positif, jadi 24 sama dengan Q. Q-nya juga 24 gitu. Terus ini grafik yang produsen atau penawaran. 2Q plus 6, bukan yang ST. 2Q plus 6 tuh. Caranya sama, bikin kayak gini, kamu kayak gini. Kenapa P? Karena ini P sama dengan kalau Q-nya 0, P-nya berapa? 2 kali 0 ditambah 6. 0 tambah 6. 6. Terus kalau P-nya 0, kan berarti 0 sama dengan 2Q plus 6. Yang pindah ruas yang gak ada Q-nya doang. Min 6 sama dengan 2Q. Berarti Q sama dengan min 6 bagi 2. Min 3 sama dengan Q. Jadi Q-nya minus 3. Tuh. Nah, berarti kita punya titik apa aja? Yang ini ada titik 0,24. Ini pokoknya harus Q dulu ya. Yang ini 24,0. Terus yang ini 0,6. Yang ini min 3,0. Udah deh, kalau kayak gitu kita bikin grafiknya. Panjang tuh. Nah, tadi kita punya ininya, kita iniin dulu 3, 6, 9, 12, 15, 3, 6, 9, 12. Ini aku jaraknya 33. Hmm, 15, 18. Tapi panjang T-nya. Pokoknya itu langsungnya 24. Ini 24. Ini G 24. Nah, minus 3. Nah, tadi kan titik equilibriumnya kan kita dapat 6,18. Tulis dulu, tandain dulu di sini 6,18 yang mana? Berarti 18 ini. Dodol. Ini 18,6. 6,18 maksudnya. Di dianya salah. Nah, pokoknya ini 6,18 di dia. Titik equilibriumnya itu Nah, terus kita ada titik 0,24. 0,24-nya di sini.
sama 24,0 di sini. Nah, udah gitu mah sambungin aja weh. Tinggal, nah kalian sambunginnya harus ngelewatin titik equilibrium ini kayak gini. Pokoknya mah berarti 24-nya di sini. Pokoknya harus ngelewatin titik equilibrium. Terus kita ada titik 0,6 di sini, min 3,0 di sini. Terus sambungin, harus ngelewatin titik-titik yang udah dibuletin tadi. Nah, kayak gini udah weh. Kan yang di atas berarti ini tuh tadi teh garis D ya, ini S. Karena yang 24 yang titiknya 24 kan D. Ini yang 0,6 sama min 3,0 S. Berarti ini S, ini D. Terus yang ini kan ada kayak gini ya. Berarti ini yang SK. Ini yang SP. Gitu. Karena kenapa SK? Karena dia dilewatin sama garis D. D itu permintaan. Permintaan itu pasti konsumen, jadi SK. Terus yang SP dia dilewatin sama garis S. S penawaran. Produsen itu menawar gitu. Udah weh gini doang. Bener kan? SK-nya tadi berapa? 18. Terus SP-nya 36. Berarti kan SK-nya lebih kecil. Berarti bener grafiknya kayak gini. SK-nya lebih kecil daripada SP.